Ini maling kalau soal manjat-memanjat, doi juaranya cekiders. Lihat aja tuh, nggak perlu susah payah. Nyatanya si maling berhasil memanjat pagar rumah warga ini. Oh no! Setelah berhasil masuk ke halaman rumah, maka si maling merusak satu persatu kunci gembok pagar cekiders. Kurang dari semenit, motor korban pun raib dalam semalam. Kalau aksi komplotan maling motor ini, jangan ditanya soal nyali cekiders, karena mereka lah juaranya. Wow! Bayangin aja, si maling melancarkan aksi di waktu siang bolong. Oh no! Kali ini sasarannya tempat kos-kosan di Jalan Kuning Muda, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melihat motor yang berjejer, tentu membuat si maling mudah memilih motor curiannya. Oh no! Tak butuh waktu lama, satu motor berhasil dibawa kabur tanpa disadari pemiliknya. Walaupun di gang sempit, si maling tetap dengan mudah melancarkan aksi mencuri motornya cekiders. Wow! Kedua maling sebelum beraksi memantau situasi sekitar dulu. Oh no! Karena sudah mendapat target incaran motornya, maka si maling langsung melancarkan aksi mencurinya. Meski motor berada di sudut rumah, tetap saja si maling berhasil membawa kabur cekiders. Wow! Nggak cuma motornya, ternyata si maling juga menggondol ayam milik warga yang berada di dalam kandang. Oh no! Kalau maling ini jangan diganggu ya cekiders. Soalnya lagi fokus dorong motor. Terus semangat dorong motornya bang. Saking semangat dorong motor, si abang maling jadi nyasar ke kantor polisi alias kena tangkap deh cekiders. Oh no! Apa boleh buat, kini si maling harus berurusan sama polisi. Wow! Setelah diusut, ternyata si maling ini melakukan pencurian motor sebanyak 6 kali. Oh no! Waduh bang, kayaknya hobi banget menjadi maling motor. Dari rekaman CCTV ini, terlihat seorang pelaku membuka pintu pagar indekos di Jalan Giri Mekarjaya, Cimahi. Pelaku sempat mengamati situasi sebelum masuk ke halaman yang banyak terparkir sepeda motor penghuni kos. Pelaku lalu mencoba membobol kunci motor sasaran, tetapi gagal. Tidak mau buang waktu, pelaku kemudian nekat mengangkat bagian motor dan mendorong motor keluar dari halaman. Itu teh motornya dikunci stang. Kayaknya mah emang udah mau diakalin buat dibobol itunya. Cuman nggak bisa jadi langsung digusur ban depannya. Di sini sering kan kejadian atau gimana Kang? Menurut kabar yang setahu saya sih emang lagi rawan di daerah sini itu. Di Palembang, pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Kecamatan Ilir Barat 1 juga terekam CCTV. Dua pelaku datang berboncengan sepeda motor. Salah satu pelaku masuk ke halaman kos, rusak kunci stang sepeda motor korban. Saat kejadian, pemilik motor tidak berada di tempat karena sedang main ke rumah temannya. Dia masang masker, terus dia masuk ke dalam. Dia nyingok ke dalam situ, nah, misal dia udah ganti uang, masuk, bergerak. Dan hebatnya dia tuh nganut standar cuma pakai tangan.
Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke kepolisian setempat. Dari Palembang dan Cimahi, iNews melaporkan. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga memperlihatkan sepasang suami istri mencuri sepeda motor milik warga di Pasar Pagi Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berkat rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, meringkusnya berikut barang bukti motor curian. Dalam aksinya, Pak Suti ini sengaja mengincar sepeda motor yang lupa dikunci pemiliknya. Kepada polisi, Pak Suti ini mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk membayar hutang. Nah, adapun motif pencurian tersebut adalah karena motif ekonomi, di mana korban terdesak terkait ada hutangnya yang harus dibayar. Pak Sutri pencuri motor ini kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda saksikan selama 1 jam ke depan. Inilah informasi selengkapnya. Seorang pria WNA Turki menjadi korban penembakan di villa tempatnya menginap di kawasan Badung, Bali. Korban kini dirawat di rumah sakit, sementara polisi masih mencari pelaku penembakan. Pasca peristiwa penembakan seorang WNA Turki, garis polisi dipasang di pintu masuk depan dan samping villa di Banjar Pempatan, Tumbuk Bayu, Mengwi, Badung, Bali. Saksi mata pihak keamanan villa menuturkan kejadian penembakan beruntun disertai teriakan histeris. Awalnya security berkeliling memantau situasi villa. Security bahkan sempat bertemu dengan terduga pelaku yang menanyakan alamat villa. Kemudian datang seorang pelaku lainnya yang melompati pintu pagar dan menodongkan senjata api ke arah security dan membekapnya. Selanjutnya terdengar suara menggelegar dari tembakan senjata api. Beberapa saat kemudian pelaku meninggalkan villa. Security pun berusaha mencari wisatawan yang menginap di villa dan melihat korban dalam keadaan bersimbah darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bawaannya gede, dia udah dibeli di atas motor, dia ada motor, dan sempat dia nanya ke saya, what you weapon? Terus di security, no, langsung dia kabur. Pasca insiden ini, kepolisian sudah memeriksa TKP untuk mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Di TKP, petugas menemukan selongsong peluru, namun senjata api milik pelaku tidak ditemukan. Kita akan dalami dan termasuk jenis atau tadi selongsong peluru yang ini sudah diamankan untuk proyektilnya untuk diidentifikasi, ya, siapa-siapa dan bagaimana motifnya kita sedang dalami. Polisi masih mendalami motif penyerangan, termasuk masalah antara korban dengan pelaku dan menyelidiki identitas pelaku. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi muda asal Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara terekam CCTV saat membuang bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku mengaku membuang bayi karena malu melahirkan di luar nikah. Dari rekaman CCTV inilah terungkap sosok wanita yang membuang bayi di Jalan Persatuan, Kelurahan Sei Agul, Kota Medan. Penelusuran melalui CCTV dilakukan warga setelah menemukan bayi di atas becak bermotor. Setelah mempelajari rekaman CCTV, personel Polsek Medan Barat tidak butuh waktu lama untuk menemukan pelaku. Pelaku berinisial ML langsung diamankan ke Polsek Medan Barat untuk menjalani pemeriksaan. Bersama perempuan berusia 24 tahun tersebut, turut diamankan barang bukti gunting yang digunakan untuk memotong ari-ari bayi. ML yang berstatus mahasiswa mengaku nekat membuang bayi yang baru dilahirkannya lantaran malu melahirkan di luar nikah. Jadi dia bekerja sendiri, ya, bekerja sendiri bagaimana proses melahirkan,
ya sampai dia bisa memotong ari-arinya, ya itu pengakuan sementara. Tapi kami nggak percaya. Kini polisi masih melakukan pengembangan dengan mencari kekasih pelaku yang juga turut membantu ML saat melahirkan bayinya. Sedangkan bayi dalam kondisi sehat ditangani Dinas Sosial Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Sementara unit PPA Polres Metro Depok mengamankan seorang ibu yang meninggalkan bayinya di musola. Wanita tersebut mengaku sengaja meninggalkan bayinya karena tidak sanggup merawat lantaran tidak mempunyai biaya. Inilah A, sosok wanita yang tega meninggalkan bayi. Ironis, bayi tersebut bahkan baru saja dilahirkan. Dari pengakuannya, wanita 38 tahun itu meninggalkan bayinya karena tidak memiliki biaya untuk persalinan dan perawatan. Akibat perbuatannya, A dipersangkakan dengan pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Salah satu motif daripada pelaku membuang bayi ini karena alasan ekonomi. Tidak ada biaya untuk melakukan persalinan. Namun setelah kami melakukan interogasi awal bahwasanya pelaku ini sudah punya 2 anak. Ini adalah anak yang ketiga. Penangkapan terhadap A berawal dari ditemukannya bayi yang baru dilahirkan di teras musola di kawasan Cimanggis, Kota Depok. Dari rekaman CCTV terlihat seorang perempuan melahirkan dan meninggalkan bayinya begitu saja. Saat ini, bayi masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Brimob, Kelapa II. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi telah melakukan olah TKP awal di lokasi kecelakaan beruntun sebuah truk box menabrak sejumlah kendaraan lainnya di Jalan Raya Tugu Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 14 korban luka berat dan ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cisarua. Beginilah kondisi sesaat setelah kecelakaan di Jalan Raya Tugu Puncak, Cisarua, Bogor pada Selasa siang. Dari olah TKP awal, diduga kecelakaan disebabkan truk bermuatan air mineral kemasan mengalami remblong. Kecelakaan beruntun bermula saat truk box melaju kencang dari arah Cianjur menuju Bogor. Di lokasi yang merupakan jalanan menurun dan menikung, truk gagal mengerem hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Tidak hanya itu, truk bahkan nyelodong ke tepi jalan dan menabrak bangunan rumah makan dan bengkel. Diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk remblong. Kendaraan roda 4 kurang lebih ada 5 kendaraan dan roda 2 sekitar 4 kendaraan. Sebanyak 14 orang mengalami luka berat dan ringan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Cisarua. Sempat terjadi kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak selama proses evakuasi korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, penadah mobil curian di Pemalang, Jawa Tengah dibekuk aparat Polres Pemalang berikut barang bukti. Saat ditemukan, mobil korban sebagian sudah dijual oleh pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pelaku pencurian mobil bak terbuka atau pick-up yang diparkir di depan rumah di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Pemalang. Tak butuh waktu lama pelaku berhasil membawa kabur mobil curiannya tersebut. Dari barang bukti rekaman CCTV, Polres Pemalang akhirnya berhasil menangkap pelaku Sopian Aris sebagai penadah mobil curian, sedangkan 2 tersangka pelaku utama masih buron. Kondisi mobil sudah dibongkar atau dipotong onderdilnya seperti mesin, bodi, pintu, bak, dan lainnya sudah terpisah-pisah. Nomor rangkai dan nomor mesin juga sudah dihapus menggunakan mesin. Diucapkan penjinakan pemberatan mobil pickup, TKP-nya wilayah Kecamatan Pemalang. Saat ini jajaran Satreskrim sudah mengamankan 1 orang tersangka dengan inisial SA, umur 53 tahun. Sementara pemilik mobil Kusnan menyebutkan mobilnya diketahui hilang saat hendak sholat subuh di musola dekat rumahnya. Ini kondisi mobil masih angsuran atau gimana? Ya, betul. Terus?
Melihat kondisi saat ini gimana? Gimana, Pak? Sudah itu mobilnya sudah berantakan, nah itu. gimana Pak? Gak tahu nanti lah. Bingung ya? Ya bingung. Kustan mengaku senang karena mobilnya ketemu, namun juga sedih karena kondisinya sudah tidak utuh atau dipreteli. Mobil tersebut dibeli bekas dan dengan kredit namun belum lunas. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tim Jatanras Polda Sumut mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan modus mengganjal kartu ATM yang sudah beraksi puluhan kali di wilayah Kota Medan dan Binjai, Sumatera Utara. 3 orang pelaku diamankan, 1 diantaranya residivis. Tim Jatanras Direktorat Reskrimum Polda Sumut meringkus 3 orang pelaku pencurian dengan modus mengganjal kartu ATM. Dari pengungkapan ini, polisi menyita 64 kartu ATM milik korban, sepeda motor yang digunakan para pelaku dan sejumlah barang bukti lainnya. Aksi para pelaku ini banyak terekam kamera pengawas di area tempat pengambilan uang di beberapa lokasi di Kota Medan dan Kota Binjai. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura membantu para korbannya untuk mendapatkan PIN ATM milik korban. Saat korban lengah, kartu ATM milik korban ditukar dengan ATM pelaku yang sudah disiapkan sebelumnya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi menyatakan pengungkapan kasus kejahatan ini setelah adanya laporan 3 korban. Salah satu pelaku merupakan residivis yang telah berulang kali melakukan kejahatan yang sama di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Jadi dia sudah melakukan 50 kali kejahatan di sekitar Kota Medan. Modusnya adalah dengan mengganjal mesin ATM, itu yang kemudian dilakukan atau dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendapatkan PIN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku ini kini ditahan di sel Mapolda Sumatera Utara. Polda Sumut juga terus melakukan pengembangan untuk mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 komplotan pencuri menggasak AC outdoor milik toko kue di Jalan Kedoya Duri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku melancarkan aksinya saat toko sedang ramai pembeli. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan 2 orang pria sedang beraksi menggasak AC outdoor milik toko kue di Jalan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama, para pelaku berhasil membawa kabur AC outdoor yang terpasang di tembok samping toko. Menurut korban, pelaku yang berjumlah 2 orang dan berjalan kaki ini beraksi saat toko sedang ramai pembeli. Toko mungkin lagi banyak customer pada saat itu, jadi nggak fokus lah. Jadi dia 2 orang, kejadiannya cepet sih mas. 2 orang itu naik motor apa jalan kaki dia? Jalan kaki. Jalan kaki. Kalau dari CCTV jalan kaki mas. Jalan kaki ya. Di lokasi ini tak hanya rawan aksi pencurian AC outdoor, namun pencurian sepeda motor juga tengah marak. Aksi pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian sektor Kebonjeruk dengan membawa video rekaman CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN RI kembali menemukan ladang ganja seluas 2 hektar yang tersebar di 3 titik kawasan perbukitan Desa Topin Rusep, Aceh Utara. Sebanyak 22.000 batang ganja siap panen langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Ya, 102. Nanti membantu tengah. Siap. Ini metro antara net. Berarti gini. Ya. 1. Yes. Ya, Pak. Ya. Untuk sampai di ladang ganja ini, petugas gabungan dari BNN, TNI, dan Polri harus menempuh jarak sekitar 2 km dari permukiman warga dengan cara berjalan kaki. Ladang ganja yang ditemukan seluas 2 hektar di 3 titik lokasi. Sedikitnya sebanyak 22.000 batang tanaman ganja dengan keting 60 cm hingga 2 meter ditemukan di lokasi. Tanaman ilegal yang diperkirakan memiliki total berat sekitar 10 ton ini langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut satu persatu, dikumpulkan dan dibakar. Kepala BNN Komjen Martinus Sukom mengatakan hingga saat ini pihaknya mencari siapa pemilik ladang ganja tersebut. Martinus juga berharap agar masyarakat tidak berbisnis narkotika seperti ganja karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan akan ada saatnya yang tepat. Ia akan mengundurkan diri secara baik-baik. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah. Mahfud mengamini permintaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang juga pasangannya bahwa ia akan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi. Sebelumnya, Mahfud mengatakan ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu. Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk berkampanye. Namun belakangan ini, ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya. Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberi contoh. Dan saya harus mempersiapkan masa transisi baik-baik, ya, karena saya akan bersama calon presiden rakyat yang lain, namanya Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah sepakat dengan Pak Ganjar Pranowo untuk saya mundur pada momentum yang tepat sambil membuat masa transisi itu. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini melihat ada potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota. Saran itu juga Ganjar tunjukkan untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan. Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi selevel menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi konflik of interest. Kami berdiskusi juga dengan Pak Mahfud pada soal ini. Itu atensinya loh, gitu. Kita mesti hati-hati. Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye dengan berkedok kunjungan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan nelayan di Desa Gempol Sewu, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Ganjar mendengarkan keluhan nelayan. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut meriah nelayan di Desa Gempol Sewu, Kendal, Jawa Tengah. Ganjar langsung mendatangi tempat pelelangan ikan tawang dan ingin melihat langsung proses pelelangan dan kondisi para nelayan. Di hadapan Ganjar, para nelayan mengeluhkan masih tingginya sedimentasi di sekitar dermaga TPI Tawang yang membuat nelayan sulit membongkar hasil tangkapan di pinggir pantai. Tidak hanya itu, nelayan juga mengeluhkan harga ikan yang tidak stabil, kadang naik, kadang juga anjlok. Menanggapi persoalan ini, Ganjar mengatakan saat dirinya menjabat Gubernur Jawa Tengah, sedimentasi sudah pernah dilakukan pengerukan. Ganjar berjanji jika ia terpilih menjadi presiden, proses pengerukan akan dilanjutkan kembali agar nelayan tidak mengalami kesulitan saat bongkar hasil tangkapan. Sedangkan untuk menekan harga ikan yang anjlok, perlu dilakukan pengolahan ikan saat musim panen agar lebih dapat meningkatkan harga jual. Upaya lain bisa menyimpan ikan di cold storage sehingga ketersediaan ikan tetap berkelanjutan. Ini melihat ketemu sama masyarakat nelayan, serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Antusias masyarakat juga cukup bagus, sehingga paling tidak ini juga akan memberikan kontribusi juga pada Pilpres besok, sehingga apa yang disampaikan Pak Ganjar saat itu supaya sini betul-betul bisa tercapai. Selain bertemu dengan nelayan, Ganjar juga menyapa warga di lokasi tersebut. Warga berebut salaman dan bersuah foto dengan Capres nomor urut 3 ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon adanya surat suara di Taiwan yang sudah dalam kondisi tercoblos pada nomor urutnya. Ganjar mendorong dilakukan pengecekan sehingga isu tersebut bisa diluruskan. Berapa harga berasnya? Penegasan Ganjar Pranowo tentang kabar adanya surat suara di Taiwan yang telah tercoblos segera diluruskan, disampaikan calon presiden nomor urut 3 itu di sela kampanye di Kendal, Jawa Tengah. Ganjar meminta agar segera dilakukan pengecekan meskipun yang tercoblos adalah gambar paslon nomor 3. Ganjar berharap agar tidak ada lagi yang berbuat curang dalam kontestasi Pilpres 2024 ini. Sebelumnya viral di media sosial video surat suara yang sudah tercoblos. Perekam video menarasikan surat suara yang diterima tercoblos ke paslon Ganjar Mahfud. Oh ya, boleh nanti itu kita kita cek ya siapa dan bagaimana karena beberapa isu semacam ini terjadi. Yang penting tidak boleh ada yang curang. Termasuk yang kalau itu menyebut dari kami 03 harus segera diluruskan. KPU harus segera melihat, Bawaslu harus segera menindak. Dan itu harus segera diluruskan. Sementara Ketua Divisi Teknis KPU, Idam Holik di Jakarta, menyatakan telah mengkonfirmasi terkait informasi video viral tersebut kepada Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Taipei. Hasilnya, informasi tersebut terindikasi kuat sebagai disinformasi. Idham memastikan proses pengemasan surat suara yang dikirim melalui pos dipantau melalui CCTV. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi Sutrisno, iNews melaporkan. Calon Ibu Negara Siti Atiko hadir dalam podcast milik politikus PDIP Rano Karno. Pemeran Sidul anak sekolahan ini juga menjamu makan siang istri Ganjar Pranowo yang hadir bersama Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo. Istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atiko bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mengunjungi warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk pembuatan podcast yang menjadi bagian dalam mensosialisasikan visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud melalui platform media digital milik politikus PDIP yang juga mantan Gubernur Banten Rano Karno. Saya berada di rumah Pak Rano Karno. Baru saja ada acara, ada Bu Atiko di sini, acara podcast. Jadi bincang santai mengenai kegiatan selama ini, termasuk kampanye, pertemuan masyarakat, ya, dan sangat menarik sekali. Saya jujur surprise kehadiran Pak Haritanu dengan Ibu datang ke warung Sidul. Makanya saya begitu tadi beliau datang, saya laporan. Pak, yang Bapak injak ini adalah lokasi sinetron Sidul tahun 92. Yang ditayang di RCTI sampai hari ini. Dalam momen ini pemeran Sidul dalam sinetron Sidul anak sekolahan ini juga menjamu makan siang sambil berbincang santai mengenai dinamika politik jelang pemilu 2024. Makan siangnya kita disuguhin itu ya kelapa jelly. Kelapa jelly itu sangat terkenal di sini, katanya juga ada makanan ini ya, makanan apa? Betawinya betul. Yang enak ya. Benar. Partai Perindo sebagai partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 akan terus mensosialisasikan visi misi Ganjar Mahfud melalui berbagai program yang bermanfaat untuk rakyat. Dari Jakarta, Elsia Keshi, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Alam Ganjar datang ke Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Alam melakukan diskusi dan menampung curhatan kaum muda terkait pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Kaum muda Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menyambut kedatangan Alam Ganjar, putra calon Presiden Ganjar Pranowo, di salah satu kafe di Kota Wates. Selain silaturahmi, kedatangan Alam Ganjar sekaligus melakukan diskusi dan menampung curhatan kaum muda tentang pendidikan hingga lapangan pekerjaan. Menurutnya, para muda-mudi Kulon Progo punya potensi besar untuk berkembang. Yang dibutuhkan adalah pemantik dan wadah untuk mengembangkan potensi, baik dalam bidang akademik, seni maupun olahraga.
Ini nanti teman-teman bisa mendapatkan pendidikan formal kayak semacam classes atau workshop, coaching klinik, atau mereka juga ada inkubasi bisnis, ada tempat studio musik, studio seni untuk berekspresi, dan juga tempat berekreasi mereka semacam olahraga. Nah, kalau misalkan tempat itu ada, saya yakin di seluruh Indonesia anak muda pasti akan terjadi kreativitasnya secara khusus di Kulon Progo. Usai diskusi dan menampung curhatan anak muda Kulon Progo, Alam Ganjar menghibur kaum milenial Kabupaten Kulon Progo dengan menyanyikan lagu milik Katon Bagaskara berjudul Yogyakarta. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, Angela Tanuk Sudibyo, belusukan ke kawasan Mrutu, Kalianyar, Surabaya. Kepada Angela yang juga caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini, warga menyampaikan keluh kesah mereka. Warga di kawasan Jalan Merutu Kalianyar, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, antusias menyambut kehadiran Angela Tanuk Sudibyo ke daerah mereka. Angela yang merupakan caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini hadir untuk menyapa dan berinteraksi dengan masyarakat, sekaligus menggelar bazar sembako murah. Angela yang saat ini menjabat sebagai Wamen Parekraf ini menegaskan perjuangan Partai Perindo yang akan memberantas korupsi demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Saya kira ini juga masih dirasakan oleh banyak masyarakat di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan khususnya karena saya memang concernnya ke kota Surabaya dan Sidoarjo, saya berharap dengan kontribusi kami ke depan bisa membangun Surabaya dan Sidoarjo semakin lebih baik, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan dari para UMKM, bagaimana mereka juga bisa mengakses permodalan, dan kita menciptakan peluang-peluang usaha baru. Dalam kesempatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara dan mengajak masyarakat untuk memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dari Surabaya, Jatim, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan dialog dengan kalangan muda saat berkampanye di Sleman, Yogyakarta. Sementara calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan para ulama dan santri di Bangkalan, Jawa Timur. Acara dialog Anies Baswedan dengan kalangan anak muda berlangsung di Roket Convention Hall di Sleman, Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Anies menjawab pertanyaan dari audiens yang umumnya merupakan mahasiswa. Sejumlah permasalahan yang dibahas seperti biaya perkuliahan yang semakin meningkat dan komitmen Anies Baswedan untuk mensejahterakan guru honorer. Dalam kesempatan tersebut, Anies berjanji akan memberikan jaminan kebebasan berpendapat kepada masyarakat Indonesia. Saya merasa bangga betul bahwa Jogja sebagai kota pendidikan, anak-anak mudanya peduli dengan Indonesia, peduli untuk mendiskusikan soal pendidikan, dan yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang penting untuk kepentingan orang banyak. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan para ulama dan santri. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyerahkan bantuan 15 sumur bor dan pipanisasi sumber air bersih di 4 kabupaten di Pulau Madura. Bantuan Prabowo disambut baik pondok pesantren, terutama di daerah rawan kekeringan saat musim kemarau. Dan ini betul-betul dirasakan oleh kami selaku pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, karena kalau di musim kemarau nyata di pondok pesantren Al-Anwar ini kering, bukan hanya minim air tapi kering. Nah, kan dengan bantuan inilah kami merasa lega dan merasakan kesegaran dan semacam energi baru bagi kami. Dari Bangkalan dan Sleman, iNews melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.